Ketika para prajurit Jipang mulai mendekati penunggang kuda hitam itu, maka sang adipati kemudian bertanya kepada Antarpati. "Bagaimana dengan tugasmu, Antarpati?" Antarpati pun kemudian turun dari punggung kudanya, diikuti oleh semua prajurit Jipang. Hanya prajurit yang terluka saja yang masih berada di punggung kudanya. Seekor kuda terpaksa ditunggangi oleh 2 orang. Seorang prajurit duduk di belakang sambil memegang jenazah Soko yang berada di depan supaya tidak terjatuh dari punggung kudanya. "Atas restu Kanjeng Adipati, saya berhasil melukai Pangeran Hadiri dengan keris Kiai Setan Kober," kata Antarpati. "Bagus, Antarpati. Sekarang mana keris itu?" tanya Adipati Jipang. Antarpati pun melepas keris Kiai Setan Kober, kemudian ia pun menyerahkan keris itu kepada Adipati Jipang. Aryo Penangsang kemudian menerima keris Kiai Setan Kober, lalu ia mencabut bilah keris itu dari warongkonya. Ketika dilihatnya di ujung bilah terdapat sedikit noda darah, maka Adipati Aryo Penangsang kembali tersenyum. Kemudian ia berkata, "Bagus, Antarpati." Antarpati pun juga tersenyum mendengar pujian dari junjungannya. "Antarpati, suruh 2 orang dari kalian pergi ke Kalinyamatan. Lihatlah apakah Pangeran Hadiri masih hidup atau telah mati setelah terkena kerisku ini," kata Adipati Jipang selanjutnya. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Antarpati. Aryo Penangsang pun kemudian menyarungkan bilah keris Kiai Setan Kober ke dalam warongkonya, lalu disengklitnya ke dalam sabuk di perut sebelah kiri. "Apakah ada korban di pihak kita, Antarpati?" tanya Aryo Penangsang. "Iya, Kanjeng Adipati. Beberapa orang terluka dan ada 1 orang yang telah gugur, Kanjeng Adipati," kata Antarpati. "Siapa yang telah gugur, Antarpati?" "Soko, Kanjeng Adipati." "Ya, Soko gugur untuk kebesaran dan kejayaan Jipang di masa depan. Perintahkan 3 orang prajurit untuk menguburkan jenazah Soko di sini. Beri tanda supaya nanti kalau keluarganya bertanya, kita bisa menunjukkan kuburnya," kata Aryo Penangsang. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Antarpati. "Jangan dikubur di tepi jalan. Kuburlah di daerah yang agak masuk sedikit ke dalam hutan. Beberapa orang yang telah terluka tidak perlu tergesa-gesa ikut berpacu pulang ke Jipang. Beristirahatlah dulu. Nanti mereka bisa pulang bersama-sama setelah penguburan Soko selesai," kata Aryo Penangsang. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Antarpati. Lalu ia pun menugaskan 2 orang prajurit untuk pergi ke daerah Kalinyamatan, serta 3 orang prajurit lainnya yang akan bertugas mengubur jenazah Soko. Para prajurit sudah siap untuk menjalankan tugas, Kanjeng Adipati. Ada 2 orang yang akan pergi ke Kalinyamatan. 3 orang prajurit akan tetap di sini mengubur jenazah Soko, dan 5 orang prajurit yang terluka tidak ikut pulang ke Jipang sekarang, kata Antarpati. "Bagus, Antarpati. Kalau begitu, mari kita pulang. Kita berangkat ke Jipang sekarang," kata Aryo Penangsang. Kemudian sang Adipati pun segera menjalankan gagak rimang menuju ke arah Jipang. Kaki-kaki kuda rombongan Adipati Jipang itu pun kini telah menghambur-hamburkan debu di sepanjang jalan menuju ke arah Tanggul Angin. Sementara itu, Ratu Kalinyamat yang menjauh dari daerah pertempuran bersama dengan 4 orang pengawalnya kini telah menghentikan kuda yang ditungganginya. "Apakah mereka tidak mengejar kita?" tanya Ratu Kalinyamat. "Tidak, Kanjeng Ratu. Apakah kita menunggu di sini atau kita akan kembali ke tempat pertempuran?" tanya Ki Waseso. "Tunggu sebentar, Ki Waseso,"
Kelihatannya debu yang mengepul di daerah pertempuran telah mulai menipis, kata Ratu Kalinyamat sambil melihat ke arah timur. Baik Kanjeng Ratu. Debu tebal di daerah pertempuran kini perlahan-lahan semakin menipis karena tertiup angin yang berhembus di tanah lapang itu. Sudah tidak ada lagi debu yang mengepul. Kelihatannya pertempuran telah selesai, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Iya Kanjeng Ratu, tetapi di sana masih ada Pangeran Hadiri bersama dengan para pengawal yang lain. Apakah kita akan menuju ke sana sekarang Kanjeng Ratu? Tanya Ki Waseso. Iya Ki Waseso, mari kita menemui mereka sekarang, kata Ratu Kalinyamat sambil menggerakkan kudanya berjalan menuju ke timur, diikuti oleh 4 orang pengawalnya. Perlahan-lahan jarak keduanya kini menjadi semakin dekat, dan dari jauh tampak belasan kuda berdiri tanpa penunggangnya. Ketika jarak kedua rombongan itu menjadi semakin dekat, maka terlihatlah para pengawal sedang bergelombor melingkar di bawah sebatang pohon. Mereka seperti mengerumuni sesuatu. Para pengawal yang berkerumun itu kini telah melihat rombongan dari Ratu Kalinyamat mendekati tempat mereka berkerumun, sehingga para pengawal itu pun kemudian menyibak memberi jalan kepada rombongan dari Ratu Kalinyamat. Setelah para pengawal rombongan itu menyibak, terlihatlah beberapa orang sedang duduk di tanah. Salah seorang dari mereka terlihat sedang memangku kepala dari seorang yang sedang terbaring di bawah pohon. Ada orang yang terluka. Siapa dia? Gumam Ratu Kalinyamat kepada dirinya sendiri. Setelah jaraknya menjadi dekat, Ki Waseso segera turun dari punggung kudanya, diikuti oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat bersama dengan 3 orang pengawalnya. Lalu mereka pun kini mendekati orang yang sedang berbaring di bawah pohon. Kepalanya terkulai lemah, dipangku oleh seorang pengawal Kalinyamatan. Kelihatannya seperti Pangeran Hadiri, kata Ki Waseso dalam hatinya. Ratu Kalinyamat tiba-tiba berlari ke arah kerumunan para pengawal itu sambil menjerit, "Kanjeng Pangeran!" Ketika Ki Waseso dan Ratu Kalinyamat telah tiba di bawah pohon, dilihatnya Pangeran Hadiri sedang terbaring telentang, matanya terpejam, kepalanya dipangku oleh salah seorang pengawal Kalinyamatan. Dengan masih berlari kecil, Ratu Kalinyamat mendekati Pangeran Hadiri. Air matanya kini mengalir dengan deras. Kesedihan yang dalam kini telah menyelimuti hati Kanjeng Ratu. "Kanjeng Pangeran," kata Ratu Kalinyamat sambil memeluk tubuh Pangeran Hadiri yang hampir kehilangan kesadarannya. "Kanjeng Pangeran," kata Ratu Kalinyamat, dan tanpa diduga Pangeran Hadiri membuka matanya. Lalu Pangeran Hadiri berkata dengan suara perlahan hampir tidak terdengar, "Kiai Setan Kober Ratu." Ratu Kalinyamat mengangguk. Ia pun menjawab dengan tangisnya. Hingga beberapa saat sang ratu masih memeluk suaminya itu. Tidak lama kemudian Ratu Kalinyamat merasakan kepala Pangeran Hadiri yang dipeluknya kini telah terkulai ke samping. Beberapa saat kemudian, ketika Ratu Kalinyamat masih saja memeluk Pangeran Hadiri, Ki Waseso meraba dada dan pergelangan tangan junjungannya itu. Kemudian ia berkata kepada Ratu Kalinyamat, "Kanjeng Pangeran sudah meninggal, Kanjeng Ratu." Ratu Kalinyamat tidak melepaskan pelukannya. Kepalanya menengadah, sorot matanya memancarkan kesedihan yang bercampur dengan kemarahan yang tidak terhingga. Kemudian dengan lirih ia pun berkata, "Penangsang, kau telah membunuh kakakku, sekarang kau bunuh pula suamiku." Ki Waseso menunggu sejenak. Ia pun kemudian berkata kepada Ratu Kalinyamat, "Kanjeng Ratu, sebaiknya
kita segera merawat jenazah Kanjeng Pangeran. Jenazahnya kita bawa pulang ke Kalinyamatan sekarang. Ratu Kalinyamat memandang ke arah Ki Waseso, tetapi sekejap kemudian pandangannya kembali memandang wajah Pangeran Hatiri yang masih berada dalam pelukannya. Meskipun Ratu Kalinyamat telah mengetahui kalau Pangeran Hatiri meninggal, namun ia masih tetap saja memeluk jenazah itu erat-erat. "Sarju," kata Ki Waseso memanggil salah seorang pengawal Kalinyamatan. Sarju pun kemudian berjalan mendekati Ki Waseso. "Berapa orang pengawal yang terluka, Sarju?" tanya Ki Waseso. 6 orang, Ki. Mereka hanya luka ringan dan telah dibalut dengan kain. Saat ini mereka masih mampu pulang naik kuda ke Kalinyamatan, kata Sarju. "Baik, ada tugas untuk 3 orang pengawal yang tidak terluka. Mereka segera berangkat ke 3 tempat, ke Kota Raja, ke Kadilangu, dan ke Kudus. Suruh mereka menyampaikan berita lelayu tentang meninggalnya Pangeran Hatiri," kata Ki Waseso. "Baik, Ki Waseso," kata Sarju. "Suruh 6 atau 7 orang dari kalian mencari bambu. Kalian segera buat sebuah bandoso. Cepat," perintah Ki Waseso. Beberapa orang pun kini segera menuju ke sebuah rumpun bambu yang terletak di tepi tanah lapang. Lalu dengan pedang pendeknya mereka pun mulai menebang beberapa batang bambu, lalu dibuatnya menjadi sebuah bandoso guna mengusung jenazah dari Pangeran Hatiri. Di sebelahnya beberapa orang memotong sebatang bambu, dibelahnya tipis-tipis, lalu dibuatnya sebuah anyaman dinding untuk penutup bandoso. 3 orang pengawal yang lain kini telah bersiap di punggung kudanya untuk menjalankan tugas dari Ki Waseso. "Hati-hati, jangan sampai kalian bertemu dengan orang-orang yang telah bertempur melawan kita. Kalau kalian melihat mereka, lebih baik kalian menghindar saja," kata Ki Waseso. "Baik, Ki," kata ketika pengawal itu hampir bersamaan. 3 orang pengawal yang tidak terluka itu kemudian segera berangkat untuk menyampaikan berita lelayu. 2 orang menuju ke barat, yaitu ke Keraton dan ke Kadilangu, serta seorang lagi menuju ke arah timur, yaitu ke Panti Kudus. Setelah itu, Ki Waseso kemudian memanggil seorang pengawal lagi untuk mengabarkan berita ini ke Kalinyamatan. "Prajurit, kau beritahukan ini ke dalam Kalinyamatan supaya mereka bersiap untuk menerima jenazah Pangeran Hatiri," kata Ki Waseso. "Baik, Ki," kata seorang pengawal, lalu ia pun segera menjalankan kudanya menuju ke dalam Kalinyamatan. Matahari kini sudah agak condong ke barat. Sinar yang dipancarkannya masih terasa panas menyinari bumi Kesultanan Demak yang telah kembali berduka. Tidak lama kemudian, bandoso yang dibuat oleh para prajurit itu telah selesai dan telah dibawa ke dekat jenazah Pangeran Hatiri. "Kanjeng Ratu, bandoso sudah siap. Jenazah akan kita bawa pulang ke Kalinyamatan sekarang juga," kata Ki Waseso. Ratu Kalinyamat tidak menjawab. Ia pun kemudian berdiri memberi kesempatan kepada para pengawal itu untuk membawa jenazah suaminya. 3 orang pengawal kemudian mengangkat jenazah Pangeran Hatiri dan diletakkannya ke dalam bandoso. Bandoso itu kemudian ditutup dengan dinding bambu sehingga jenazah Pangeran Hatiri tidak terlihat dari luar. Ketika semuanya sudah selesai, maka 4 orang pengawal kini telah bersiap untuk memikul bandoso berjalan kaki menuju ke dalam Kalinyamatan. "Kita berangkat sekarang," kata Ki Waseso, lalu ia pun memerintahkan rombongan untuk berangkat bersama-sama ke Kalinyamatan. Kuda Ki Waseso berjalan perlahan berbelok ke kanan menuju ke arah dalam Kalinyamatan. Perjalanan pulang pun kini telah dimulai. Pangeran Hatiri yang tadi pagi berangkat segar-bugar naik kuda dari Kalinyamatan, sore hari ini telah pulang ke Kalinyamatan menjadi jenazah dalam bandoso yang diusung oleh 4 orang pengawal. Di belakangnya,
Ratu Kalinyamat yang sedang berduka naik di atas punggung seekor kuda mendampingi jenazah Pangeran Hatiri. Pandangan mata Ratu Kalinyamat terkadang tertutup oleh linangan air mata, lalu sekejap kemudian telah berubah menjadi sorot mata sebuah kemarahan yang dibalut oleh dendam sedalam lautan kepada Adipati Aryo Penangsang. "Penangsang, kita berdua tidak bisa hidup di dalam dunia yang sama," kata sang ratu di dalam hatinya. 4 orang pengawal naik ke atas punggung kuda lalu berjalan sambil menuntun 4 ekor kuda tanpa penumpang. Setelah itu, beberapa orang pengawal berkuda lainnya berjalan di belakang Bandoso. Perjalanan iring-iringan jenazah Pangeran Hatiri menuju ke Kalinyamatan berjalan terus. Ki Waseso yang berkuda di barisan paling depan tidak bisa berjalan cepat. 4 orang pengawal yang bertugas memikul Bandoso terlihat kelelahan meskipun telah beberapa kali berganti dengan para pengawal yang tidak terluka. Matahari masih terus bergerak ke arah barat. Semakin lama, semakin condong mendekati Cakrawala, dan rombongan jenazah pun kini semakin mendekati dalam Kalinyamatan. Seorang pengawal yang bertugas menuju ke Kudus untuk menyampaikan berita lelayu telah sampai di Regol Panti Kudus. Dari pendopo, seorang santri berlari ke Regol menemui orang yang telah turun dari punggung kudanya. Setelah mengucapkan salam dan santri itu pun telah menjawabnya, maka pengawal itu pun bertanya, "Saya pengawal dari dalam Kalinyamatan. Apakah Kanjeng Sunan Kudus berada di tempat?" "Ada. Kanjeng Sunan Kudus berada di pendopo. Monggo silakan masuk," jawab santri itu. Lalu ia pun meminta tali kendali kudanya, lalu diikatnya pada tonggak di bawah pohon mangga. Pengawal itu pun kemudian menuju ke pendopo. Setelah mencuci kakinya, maka ia pun kemudian naik ke pendopo sambil mengucapkan salam. Lalu Sunan Kudus yang saat itu sedang duduk di sebuah amben juga telah menjawab salamnya. Setelah mencium tangan Kanjeng Sunan Kudus, maka utusan itu pun duduk di lantai di hadapan Kanjeng Sunan Kudus dan berkata, "Kanjeng Sunan Kudus, saya pengawal Kalinyamatan akan menyampaikan sebuah berita lelayu." "Ada berita lelayu? Siapa yang telah meninggal dunia?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Kanjeng Sunan, baru saja Kanjeng Pangeran Hatiri meninggal dunia," kata utusan itu. Betapa terkejutnya Kanjeng Sunan Kudus mendengar Pangeran Hatiri telah meninggal dunia. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, maka Sunan Kudus pun berkata, "Apa katamu? Pangeran Hatiri telah meninggal dunia? Baru saja Pangeran Hatiri siang tadi meninggalkan pendopo ini, prajurit." "Iya, Kanjeng Sunan. Setelah dari Panti Kudus, kami rombongan dari Kalinyamatan akan pergi ke Demak. Di perjalanan, kami diserang oleh puluhan orang berkuda yang wajahnya tertutup oleh kain. Beberapa orang telah terluka, dan dalam pertempuran itu, Pangeran Hatiri telah gugur," kata utusan itu. Kanjeng Sunan Kudus tertegun mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Hingga beberapa saat, Kanjeng Sunan Kudus masih berdiam diri. Hatinya masih terguncang mendengar berita kematian dari Pangeran Hatiri yang diserang oleh sebuah pasukan berkuda. Dengan cemas, Kanjeng Sunan Kudus berangan-angan menghitung dan memperkirakan asal dari penyerang yang memakai penutup kain di wajahnya. "Dari mana asal para penyerang yang memakai penutup wajah itu? Jangan-jangan para penyerang itu..." Kanjeng Sunan Kudus terus berangan-angan. "Baiklah prajurit, berita sudah aku terima," kata Sunan Kudus. "Terima kasih Kanjeng Sunan. Saya mohon pamit akan kembali pulang ke dalam Kalinyamatan,"
kata pengawal itu. Setelah berpamitan dan bersalaman, maka utusan itu pun kemudian keluar dari pendopo, dan setelah menuntun kudanya melewati regol, maka ia pun kemudian naik ke punggung kudanya kembali ke dalam Kalinyamatan. Setelah utusan dari Kalinyamat itu kembali, maka Kanjeng Sunan Kudus merasa terlalu berat masalah yang sedang dipikirkannya, sehingga mendadak tubuhnya menjadi lemas. Penangsang, pasti Penangsanglah yang telah membunuh Pangeran Hadiri, kata Kanjeng Sunan Kudus dalam hatinya sambil memijit-mijit kepalanya yang terasa begitu berat. Kalau bukan Penangsang, tentu para penyerang itu tidak perlu menutupi wajahnya dengan kain. Sejenak kemudian, Kanjeng Sunan Kudus memanggil seorang santri yang terpercaya di Panti Kudus. Tolong kau papah aku ke kamarku, kata Kanjeng Sunan Kudus. Lalu santri itu pun memapah gurunya menuju ke arah kamar. Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Nanti setelah sholat Isya, ajaklah salah seorang santri lainnya. Berangkatlah dengan memakai obor untuk melayat ke Kalinyamatan sebagai wakilku. Bilang kalau saat ini aku sedang sakit, kata Kanjeng Sunan Kudus. Baik Kanjeng Sunan, kata santri itu. Setelah meletakkan tubuh Kanjeng Sunan Kudus di pembaringan, maka santri itu pun kemudian keluar dari pendopo untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Kalinyamat. Sementara itu, ketika senja pun hampir tiba, pengawal Kalinyamatan yang diutus ke kota raja untuk menyampaikan berita lelayu telah sampai di alun-alun kota Demak. Lalu ia pun segera memasuki pintu gerbang keraton, mohon izin untuk menghadap Adipati Hadiwijaya dan Ibu Suri. Prajurit Wirotamtomo yang telah mengenal utusan itu sebagai pengawal Ratu Kalinyamat kemudian mengizinkannya untuk masuk ke dalam keraton. Langkah kakinya kini membawanya ke Keraton Kilen, tempat menginap Adipati Pajang bersama dengan para Nayaka Prajonya. Adipati Hadiwijaya yang baru saja pulang dari Kadilangu saat itu berada di pendopo bersama dengan para Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Kakang Pemanahan, kata Adipati Hadiwijaya. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan sambil menggeser duduknya agak mendekat kepada Adipati Hadiwijaya. Besok pagi kita akan pulang ke Pajang. Apakah semua perlengkapan sudah dipersiapkan? Tanya Adipati Hadiwijaya. Semuanya sudah siap Kanjeng Adipati. Baik, terima kasih. Kita berangkat besok pagi setelah fajar, kata sang Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati. Ketika mereka sedang berbicara, di depan pendopo ada seorang yang berdiri dengan tangan ngapurancang ingin menghadap kepada Adipati Hadiwijaya. Kakang Penjawi, coba tolong dilihat di luar. Ada orang yang akan naik ke pendopo, kata Hadiwijaya. Semua orang yang berada di pendopo menengok keluar. Ki Penjawi segera berdiri dan berjalan menemui orang yang berada di luar itu. Sesaat kemudian, Ki Penjawi pun kembali bersama orang itu untuk menghadap Adipati Hadiwijaya. Kanjeng Adipati, orang ini adalah salah seorang pengawal Kalinyamat. Ia akan menyampaikan sebuah berita lelayu Kanjeng Adipati, kata Ki Penjawi. Baik, duduklah prajurit, kata Adipati Hadiwijaya. Lalu prajurit itu pun duduk di depan sang Adipati. Apa yang akan kau sampaikan prajurit? Tanya Adipati Pajang. Sebuah berita lelayu Kanjeng Adipati. Baru saja siang tadi Kanjeng Pangeran Hadiri meninggal dunia, kata utusan itu. Semua yang hadir terkejut dan hampir tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh seorang pengawal Kalinyamatan yang mengatakan bahwa Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Pangeran Hadiri
suami dari Ratu Kalinyamat kau katakan telah meninggal dunia. Coba kau ulangi lagi berita lelayu yang kau sampaikan tadi, pengawal. Iya, Kanjeng Adipati. Tadi siang, Kanjeng Pangeran Hadiri dan Kanjeng Ratu Kalinyamat baru saja menghadap Kanjeng Sunan Kudus di Panti Kudus. Belum berapa lama setelah kembali dari Panti Kudus, tiba-tiba kami diserang oleh lebih dari 20 orang pasukan berkuda yang memakai penutup wajah. Beberapa orang pengawal terluka, dan Kanjeng Pangeran Hadiri telah gugur terkena keris yang ditusukkan oleh salah seorang penyerang, kata pengawal Kalinyamatan itu. Terkena keris katamu? Bukan tusukan pedang, tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya, Kanjeng Adipati. Kanjeng Pangeran Hadiri terkena keris di lengan kirinya. Saya melihat sendiri, karena saat itu saya bertempur tidak jauh dari Kanjeng Pangeran Hadiri, kata pengawal itu. Baik, pengawal, nanti aku akan pergi ke Kalinyamatan. Sekarang kau akan kemana? Tanya sang Adipati. Memberi kabar kepada Ibu Suri, Kanjeng Dipati, jawab pengawal Kalinyamatan itu. Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo sudah dikabari berita lelayu ini? Tanya Adipati Pajang. Sudah, Kanjeng Adipati. Ada seorang pengawal lagi yang diutus ke pesantren Kadilangu. Baik. Sekarang silahkan kau kabarkan kepada Ibu Suri dulu. Sebentar lagi aku juga akan ke sana, kata Adipati Pajang. Pengawal itu pun kemudian mohon pamit. Lalu ia pun berjalan turun dari pendopo menuju ke tempat kediaman Ibu Suri. Di pendopo, semua orang masih terdiam mendengar berita tentang kematian Pangeran Hadiri. Dan kebukuan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara dari Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Kita semua terkejut mendengar berita yang menyebutkan bahwa Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Dan kita terpaksa harus menunda rencana kepulangan kita ke Pajang. Semua yang hadir bersiap untuk mendengarkan perintah dari Adipati Pajang. Setelah berpikir sejenak, maka Adipati Hadiwijoyo pun kemudian berkata, kita semua tidak jadi pulang ke Pajang besok pagi. Tetapi malam ini kita akan segera berangkat ke Kalinyamatan bersama dengan Ibu Suri. Ya, kita semua berangkat ke sana kecuali Wenang Wulan. Wenang Wulan menengadahkan kepalanya, tetapi kemudian ia pun segera menundukkan kepalanya lagi. Wenang Wulan, kau tidak usah ikut pergi ke Kalinyamat. Besok pagi kau pulanglah ke Pajang. Beritahukan kepada Ki Pati Monconegoro bahwa aku belum bisa pulang ke Pajang sekarang karena Pangeran Hadiri juga telah meninggal dunia, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, sebelum kau sampai di Pajang, singgahlah dulu ke Pengging. Temui Siwo Kebukanegoro. Ceritakan semua yang kau dengar dari pengawal Kalinyamatan itu, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati. Adipati Pajang berpikir sejenak. Lalu kemudian ia pun berkata, mungkin sepasar atau 2 pasar lagi kita baru akan bisa pulang ke Pajang. Aku akan memberitahukan kabar ini kepada Kanjeng Ratu Pajang. Kalian tunggu di sini. Kita akan bersama-sama menghadap ke tempat Ibu Suri, kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu ia pun kemudian berdiri dan berjalan menuju ke kamar untuk menemui Ratu Mas Cempoko. Sementara itu, bersamaan dengan datangnya utusan Kalinyamatan di Keraton Kilen, seorang pengawal Kalinyamatan yang bertugas menyampaikan berita lelayu ke Kadilangu telah menghadap dan menyampaikan berita itu kepada Kanjeng Sunan Kalijogo di pendopo pesantren Kadilangu. Jadi, Pangeran Hadiri telah gugur karena terkena tusukan sebuah keris, tanya Kanjeng Sunan. Betul, Kanjeng Sunan. Kanjeng Pangeran Hadiri meninggal tidak lama setelah lengan kirinya terkena keris dan kemudian jatuh dari kudanya, kata utusan dari Kalinyamatan itu. Kenapa harus ada beberapa korban yang jatuh?
Kenapa ia harus membunuh saingannya? Kata Kanjeng Sunan Kalijogo dalam hatinya. Setelah kematian Pangeran Hatiri, Hatiwijoyo pun setiap saat berada di dalam ancaman. Mudah-mudahan ia bisa melindungi dirinya sendiri, kata Kanjeng Sunan Kalijogo dalam hatinya. Kanjeng Sunan Kalijogo menarik nafasnya dalam-dalam. Baru tadi pagi ia memberikan kerisnya, yaitu keris Kiai Carubuk, kepada Adipati Hatiwijoyo untuk berjaga-jaga terhadap keganasan keris Kiai Setan Kober yang telah menyebabkan beberapa kematian di kalangan saudara sendiri. Kalaupun nanti pada suatu saat Penangsang dan Hatiwijoyo bertarung satu lawan satu, tidak akan mudah bagi Hatiwijoyo untuk mengalahkan Penangsang. Tetapi Penangsang pun juga tidak akan mudah mengalahkan Hatiwijoyo. Sedangkan senjatanya, yaitu keris Kiai Carubuk, juga tidak akan kalah oleh keris Kiai Setan Kober. Apakah ilmu lembu sekilan mampu menahan gempuran aji panglebur jagat milik Penangsang? Tetapi Hatiwijoyo juga mempunyai aji pamungkas, bahkan lebih dari satu, gumam Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa saat kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo berkata kepada utusan dari Kalinyamat, "Baik pengawal, berita lelayu sudah aku terima. Nanti malam aku akan segera pergi ke Kalinyamatan bersama dengan beberapa orang santri Kadilangu. Silahkan kalau kau akan pulang ke Kalinyamat sekarang." "Terima kasih Kanjeng Sunan, saya mohon pamit akan kembali ke Kalinyamat," kata pengawal itu. Lalu ia pun kemudian mencium tangan Kanjeng Sunan Kalijogo, lalu berdiri dan keluar dari pendopo Kadilangu. Setelah utusan itu keluar dari pendopo, maka Kanjeng Sunan Kalijogo memanggil salah seorang santrinya dan berkata, "Beritahukan kepada para santri, Pangeran Hatiri yang berada di dalam Kalinyamatan telah meninggal dunia. Nanti malam kita akan berangkat melayat ke Kalinyamat. Ajak juga 4 orang santri lain." "Baik Kanjeng Sunan." Saat itu langit telah menjadi semakin gelap. Malam pun kini perlahan-lahan mulai muncul. Rembulan kini juga telah datang menggantikan lenyapnya matahari di cakrawala sebelah barat. Salah seorang pengawal berkuda yang diutus mendahului rombongan jenazah kini juga telah tiba di depan dalam Kalinyamatan. Sibuklah semua orang yang berada di Kalinyamat. Kentongan pun dipukul terus-menerus dengan pukulan 2 ganda, tanda bahwa ada seorang yang telah meninggal dunia. Belasan orang emban dan para pembantu perempuan di dalam Kalinyamatan bertangis-tangisan. Mereka tidak mengira kalau Pangeran Hatiri meninggal dunia, dan mereka juga merasakan duka yang mendalam merasa kehilangan Pangeran Hatiri. Ruang dalam pun kini juga sudah mulai dipersiapkan. Sebuah amben kini telah diletakkan di ruang itu untuk jenazah dari Pangeran Hatiri. Ketika waktu sudah memasuki wayah sepi wong, rombongan jenazah dari Pangeran Hatiri tiba di Kalinyamat. Kembali hujan tangis terjadi di dalam Kalinyamatan. Malam kini perlahan-lahan berjalan menuju batas akhir. Langit Brangwetan pun juga pelan-pelan telah memerah. Ketika itu datanglah rombongan utusan dari Sunan Kudus. Lalu datang pula rombongan dari Kadilangu. Kanjeng Sunan Kalijogo datang bersama dengan beberapa orang santrinya. Lalu datang pula rombongan Ibu Suri bersama dengan rombongan Adipati Hatiwijoyo bersama dengan para Nayaka Praja Kadipaten Pajang, dan disusul oleh kedatangan Ki Patih Wonosalam bersama dengan beberapa orang Tumenggung. Demikianlah ketika semuanya sudah siap, pagi itu jenazah Pangeran Hatiri segera diberangkatkan ke tempat pemakaman. Kanjeng Ratu Kalinyamat
yang merasa sangat kehilangan tidak bisa menahan luapan perasaan dendam kesumat yang bercampur dengan kesedihan yang mendalam, sehingga ia pun kemudian tiba-tiba saja pingsan. Dengan cepat, Ibu Suri dan Ratu Pajang serta beberapa orang emban sibuk merawat sang ratu. Sementara itu, pada saat yang sama, di jalan yang menuju ke arah selatan kota Rajan Demak, seekor kuda sedang berlari menyusuri jalan di tepi sungai Tuntang. Terlihat duduk di atas punggung kuda itu Nayoko Projo Kadipaten Pajang, yaitu Wenangwulan, yang diperintahkan oleh Adipati Hadiwijoyo untuk pulang kembali ke Pajang. Sebelum sampai ke Pajang, aku harus berbelok ke kanan dulu menuju ke Pengging untuk memberitahu Ki Kebo Kanigoro tentang terbunuhnya Pangeran Hadiri. Biarlah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Kebo Kanigoro aku tidak tahu. Yang penting, tugasku adalah memberitahukan berita lelayu ini kepada Ki Kebo Kanigoro, katanya dalam hati. Kudanya masih tetap berlari, kaki-kaki kuda yang bersentuhan dengan tanah telah menghambur-hamburkan debu tipis ke udara. Sementara itu, matahari pun terus bergerak naik. Di Kalinyamat, pemakaman Pangeran Hadiri tidak memerlukan waktu yang lama. Dan setelah selesai dimakamkan, Sunan Kalijogo pun kemudian mohon pamit untuk kembali ke Katilangu. Demikian juga rombongan wakil dari Sunan Kudus. Mereka juga segera mohon pamit untuk kembali pulang ke Panti Kudus. Yang terakhir adalah rombongan Ki Patih Wonosalam yang segera mohon pamit untuk kembali pulang ke kota raja. Adipati Hadiwijoyo dan Ratu Pajang bersama dengan para pengikutnya malam itu menginap di dalam Kalinyamatan. Demikian juga dengan Ibu Suri yang masih menemani anaknya, yaitu Ratu Kalinyamat yang sedang berduka. Beberapa hari mereka berada di Kalinyamat. Mereka menginap beberapa malam untuk menghibur Ratu Kalinyamat yang sedang bersedih. Terkadang Kanjeng Ratu Kalinyamat terlihat sangat bersedih, tetapi tiba-tiba kemudian sorot matanya berubah menjadi pancaran sinar penuh dendam sedalam lautan yang harus dilampiaskan. Kadang-kadang timbul rasa penyesalannya karena telah mengembalikan keris Kiai Setan Kober kepada Kanjeng Sunan Kudus. Aku telah melakukan kesalahan. Kenapa saat itu keris Kiai Setan Kober aku kembalikan ke Panti Kudus? Seharusnya keris itu disimpan di Panti Pusaka Keraton Demak, dan di sana siang dan malam akan selalu dijaga oleh para prajurit Wirotamtomo, kata Sang Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus juga telah dengan terang-terangan membela muridnya, dan mungkin pada saat itu Aryo Penangsang sedang berada di Panti Kudus, kata Sang Ratu dalam hatinya. Selisih waktunya tidak begitu lama. Setelah rombongan Kalinyamat menyeberangi Sungai Serang, Derpati tiba-tiba bisa menyusulku dengan membawa keris Kiai Setan Kober. Dan aku sama sekali tidak mengira kalau saat itu Penangsang sedang berada di Panti Kudus. Yang diincar Penangsang memang Kakang Mas Hadiri, calon Sultan Demak, pengganti dari Kakang Mas Prawoto, kata Ratu Kalinyamat perlahan. Tetapi semua sudah terlanjur. Pangeran Hadiri sudah meninggal terkena oleh keris Kiai Setan Kober. Dan sekarang aku rela kehilangan semua asal ditukar dengan nyawa Penangsang, kata Ratu Kalinyamat dalam hatinya.